Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Satu persatu parpol pendukung Presiden Jokowi yang mendukung penundaan pemilu mulai balik kanan. Bahkan ada yang sudah mulai buang badan. Setelah mendapat kecaman dari berbagai penjuru, Partai Kebangkitan Bangsa sekarang malah mendesak para pemimpin bangsa untuk membuat sebuah forum pimpinan bangsa gitu namanya, yang menegaskan bahwa pemilu akan tetap dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Forum pimpinan bangsa tersebut, kata Wakil Sekjen PKB Lukman Hakim, terdiri dari Presiden Jokowi, Ketua DPD Lanyala Mataliti, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPR Puan Maharani, pimpinan Ormas perwakilan akademisi, parpol koalisi pendukung pemerintah, hingga pihak yang berkompeten lainnya. Kepastian pelaksanaan pemilu ini, kata Lukman Hakim, sangat penting, mengingat wacana penundaan pemilu 2024 sudah menjadi perbincangan dan permasalahan nasional. Ini sebuah usulan yang aneh ya. Kan sebelumnya itu DPR bersama dengan pemerintah dan KPU telah menyepakati pelaksanaan pemilu tahun 2024. Jadi buat apa forum tokoh bangsa lagi ini untuk menegaskan? Karena memang itu sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah, KPU, dan juga DPR. Masalahnya menjadi heboh justru ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Kalau mereka bertiga ini tidak mengusulkan juga nggak heboh. Dan memang sudah ada ketentuan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, Muhaimin kala itu mengklaim dia menerima aspirasi dari UMKM agar pemilu ditunda dan kepemimpinan Jokowi diperpanjang dengan alasan pandemi dan negara tengah memulihkan perekonomian. Penundaan pemilu itu diharapkan tidak mengganggu pemulihan ekonomi yang tengah berjalan. Yang lebih keren lagi, Muhaimin juga mengaku membaca big data ratusan juta. Ini ada jutaan percakapan di media sosial yang menunjukkan bahwa mayoritas mereka mendukung penundaan pemilu. Muhaimin mengklaim big data ini jauh lebih akurat dibandingkan dengan survei karena jumlahnya yang sangat banyak, sementara kalau survei tadi kan terbatas hanya pada sampel. Nah, usulan inilah yang kemudian mendapat penolakan yang sangat luas. Bukan hanya dari kalangan pengamat, akademisi, dan civil society, namun juga dari partai-partai pendukung Jokowi lainnya, seperti PDIP, Nasdem, Gerindra, dan secara tidak langsung ini juga P3. Banyak yang mencurigai pernyataan Muhaimin ini karena adanya tekanan karena kasus hukum yang membelitnya di KPK. Ini kan ada seorang aktivis yang menyebut bahwa Muhaimin ini bersama dengan para pimpinan KPK yang maksud saya Muhaimin ini bersama dengan para pimpinan para ketua umum partai lainnya ini yang mengusulkan penundaan pemilu ini kan mereka ini sebenarnya pasien rawat jalan dari KPK. Dan kalau kemudian mereka tidak sepakat untuk menyuarakan penundaan, mereka akan bisa jadi pasien rawat inap. Ini sebuah analogi yang sangat menggelitik, lucu, tapi cukup mengena ya. Nah, apalagi kan berdasarkan investigasi dari CNN, yang punya peran utama mengarahkan agar para ketua umum menyuarakan penundaan pemilu itu adalah orang kepercayaan Presiden Jokowi, yakni Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Namun ketika berbicara dalam sebuah forum internal ini, forum pembekalan caleg kalau tidak salah saya di Cirebon, Muhaimin mengaku bahwa usulan penundaan itu murni inisiatifnya. Jadi dia secara tidak langsung dia membantah bahwa dia mendapat order dari Luhut Panjaitan. Dan hal itu kembali juga ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum PKB, Zazilul Fawaid. Dia juga membantah ada tekanan atau instruksi dari Luhut. Bukan karena instruksi siapapun, seperti Pak Luhut atau siapapun. Itu murni dari Gus Muhaimin, kata Zazilul kepada Kompas TV. Selain PKB, Golkar ini juga sudah mulai buang badan. Memang pernyataannya bukan langsung dari Ketua Umum Airlangga Hartarto. Ketua DPP Partai Golkar Sabil Rahman rupanya dia mencoba meluruskan bahwa Airlangga Hartarto itu hanya mendengar aspirasi petani kelapa sawit yang menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Maka Pak Airlangga mengatakan bahwa akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada parlemen karena ini masuk wilayah politik di MPR sebagai saluran aspirasi rakyat. Ini kata Sabil Rahman
kepada kumparan.com. Sabil menyatakan ini belum ada loh pembahasan penundaan pemilu di internal Golkar. Dia mengakui bahwa isu ini sangat sensitif dan berimplikasi terhadap kehidupan berpolitik karena itu harus dibahas oleh seluruh stakeholder di Golkar. Nggak boleh ditentukan oleh seorang ketua umum sendiri. Namun Sabil optimis bahwa Airlangga itu adalah figur yang taat pada konstitusi dan mekanisme partai. Karena itu dia yakin Airlangga akan menolak kedua wacana itu. Jadi wacana penundaan pemilu dan kemudian bersamaan dengan itu adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Bagaimana dengan PAN? Zulkifli Hasan enggan menjawab ketika dia ada sebuah acara di Magelang pada hari Rabu lalu, pada hari Rabu itu tanggal 4 Maret ya. Ketika ditanya oleh wartawan, dia menyarankan agar wartawan itu mengutip saja pernyataan dia sebelumnya. Artinya dia tetap pada pendiriannya semula mengusulkan penundaan pemilu. Kan dibanding kalau yang lain-lain sebelumnya para ketua umum partai itu menyinggung soal pandemi, soal pemulihan ekonomi dan sebagainya. Kalau Zulkifli Hasan menambahkan dengan konflik terbaru antara Rusia dan Ukraina itu yang menjadikan dasar mengapa pemilu harus ditunda dan masa jabatan presiden itu diperpanjang. Dengan sikap PKB dan Golkar tadi sangat terlihat bahwa sikap 2 dari 3 partai yang mengusulkan penundaan pemilu itu sudah goyah. Sikap mereka ini makin menguatkan keyakinan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa usulan tersebut, ini feeling dia pada waktu itu, dia sudah menyatakan bahwa ini sudah game over, sudah selesai lah permainan, sudah selesai ini barang. Presiden Jokowi sendiri setelah sekian lama ditunggu dan mendapat desakan dari berbagai kalangan, akhirnya berbicara juga. Sikapnya mendua, ambigu. Di satu sisi dia menyatakan akan tunduk, taat dan patuh pada konstitusi, namun di sisi lain dia mengaku tidak bisa melarang wacana penundaan pemilu dengan alasan dalam negara demokrasi orang itu bebas untuk menyampaikan wacana apa saja termasuk tadi penundaan pemilu tadi. Dalam pandangan Jokowi ini adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dalam demokrasi. Dari pernyataan Jokowi, kita sesungguhnya mendapat gambaran bagaimana posisi Jokowi dalam ribut-ribut penundaan pemilu ini. Tidak berlebihan bila banyak yang menduga bahwa Jokowi juga sesungguhnya menginginkan adanya penundaan pemilu dan mendapat perpanjangan masa jabatan. Apalagi kalau kembali lagi kepada investigasi CNN tadi, menurut pengakuan Zulkifli Hasan kepada para koleganya, para pengurus teras, para pimpinan teras dari PAN itu, dia sudah bertemu dengan Luhut Panjaitan yang mengklaim bahwa gagasan ini sudah setuju oleh Jokowi. Begitu juga dia ketika bertemu dengan Airlangga Hartarto juga dia mendapat jaminan bahwa dia diminta untuk segera mengumumkan kepada publik karena ini sudah sepengetahuan dari Presiden Jokowi. Nah, jadi kalau kemudian sekarang sikap Presiden Jokowi agak menduga, orang makin percaya ini dengan investigasi tadi bahwa memang penundaan pemilu ini juga atas pengetahuan dari Jokowi. Sikap Jokowi yang mendua ini kan sangat berbeda jauh ya dengan sikap dia saat muncul isu 3 periode. Jadi waktu itu dia dengan tegas menyatakan bahwa ada 3 kemungkinan orang yang mengusulkan perpanjangan 3 periode tadi ingin menampar muka dia, ingin mencari muka kepada dia, dan atau opsi yang ketiga jadi menjerumuskan dia. Jadi semua opsinya buruk. Ini sama sekali tidak muncul lagi istilah-istilah tampar-menampar. Yang muncul justru bahwa dia tidak bisa melarang karena itu wacana itu ya sebagai ekspresi kebebasan dalam negara demokrasi. Dengan situasi yang terbaru ini, di mana mayoritas partai pendukung, setidaknya yang tegas, misalnya 3 partai, yakni PDIP, Nasdem, dan Gerindra, ini sudah merupakan partai-partai utama karena suaranya termasuk suara yang sangat besar, dan ditambah sikap dari P3 yang ragu-ragu, ini kan apalagi kemudian partai-partai yang semula mengusulkan penundaan pemilu itu secara pelan-pelan sudah mulai balik badan, mau buang badan, itu situasi Jokowi ini sekarang dalam situasi yang sangat kritis. Ini hanya 2 tahun menjelang jabatannya berakhir. Bila dipastikan opsi penundaan pemilu batal, dan Jokowi tidak jadi mendapat perpanjangan masa jabatan, maka kita akan segera menyaksikan koalisi pendukung pemerintah ini bubar jalan. Benar sih mereka masih akan berada dalam kabinet Jokowi. Masih ada yang malah ingin masuk ke kabinet seperti PAN misalnya yang sampai sekarang dijanjikan untuk masuk kabinet, belum masuk juga, ini masih nunggu antrian. Namun kita bisa memastikan bahwa
meskipun mereka bekerja di bawah kabinet Jokowi, namun fokus mereka, terutama yang berasal dari partai-partai politik ini tidak lagi di sana, tidak lagi fokus di kabinet. Mereka sudah mulai adu strategi dan kemungkinan juga baku atur menghadapi pemilu 2024 dan mencari tuan baru yang akan mereka dukung. Syukur-syukur kalau mereka sendiri bisa punya jagoan yang bisa dicalonkan pada Pilpres 2024. Dengan begitu dipastikan Jokowi mulai ditinggalkan. Apalagi walau dia seorang presiden, ini yang perlu dicatat, namun dia tidak punya partai politik. Kalau kita meminjam bahas istilah dari Bu Megawati, justru dia hanya seorang petugas partai gitu. Jadi ya memang lemah sekali kedudukan Jokowi ini. Tentu saja Jokowi dan para pendukungnya itu tidak mau tinggal diam ya dalam menghadapi situasi semacam ini, seperti seekor bebek lumpuh atau lemdak gitu yang menunggu mati, dalam hal ini menunggu turun dari kursi kepresidenan pada bulan Oktober ya, kalau tidak salah, bulan Oktober tahun 2024 itu harus sudah berakhir. Karena itu, saya bisa memastikan bahwa dinamika politik dalam beberapa waktu yang akan datang itu akan sangat dinamis dan menarik untuk terus diamati. Ibarat permainan bola, posisi Jokowi dan barisan pendukungnya, barisan pendukung penundaan pemilu ini sekarang ini tengah tertekan. Mereka bekerja dengan tenggat waktu yang semakin habis. Ini syukur-syukur kalau mereka bisa menyamakan kedudukan, diperpanjang gitu masa permainannya tuh. Nah, bisakah mereka ini membalikkan keadaan dari tertekan menjadi menekan dan kemudian justru memenangkan permainan? Ini yang masih kita tunggu. Tapi Anda harus mencatat ya, jangan menganggap bahwa sebagai meskipun dia disebut seorang petugas partai sekarang seperti lemdak gitu sebagai bebek lumpuh, yang Anda harus ingat dan harus catat bahwa sebagai presiden itu, selemah-lamanya Presiden Jokowi itu dia tetap punya berbagai sumber daya yang bisa dia maksimalkan untuk memenangkan permainan. Macam-macam sumber daya politik, sumber daya finansial, sumber daya hukum yang bisa dia kombinasikan untuk menekan koalisi agar berbalik mendukung opsi penundaan pemilu. Jadi jangan kemana-mana. Terus amati ini karena ini memang akan sangat menarik permainan-permainan politik di beberapa waktu yang akan datang. Saya Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.